Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah hukum berkorban sedangkan orang tersebut belum diakikah ketika masa kecilnya? Mohon penjelasan. Makasih Ustadz. Baik. Ya, semoga Allah rahmati saudara atau saudari kita ini beserta keluarganya dan menyertakan kita dalam pemberian rahmat Allah dimaksud. Pertanyaan ini saya duga juga mewakili sebagian saudara-saudari kita yang punya pertanyaan atau persoalan yang serupa, atau boleh jadi ini pun nanti akan bercabang kepada persoalan lain seperti apakah boleh kurban disatukan dengan akikah dan hal-hal sejenis lainnya. Baik, kita coba uraikan dulu dan seperti biasa kita pahami dulu dasar persoalannya sehingga pemahaman kita bisa lebih lengkap dan terukur, serta dari ukuran itu bisa menunaikan amalan dimaksud dengan lebih baik. Ya, Ustadz, bisa nggak saya satukan kurbannya dengan akikah ini? Baik dalam kasusnya serupa di sini, misal lahiran anak pas menjelang Dzulhijjah, ya kan? Begitu lahir, pas waktu-waktunya mau kurban, bisa nggak di hari ketujuh ini atau kelipatannya misalnya saya sekalian kurban sekalian akikah? Ya, atau tadi saya mau sedekah, bisa nggak disamakan sedekah dengan kurbannya? Nah, di sini para ulama terbagi pada dua pendapat utama. Yang pertama, teman-teman sekalian, ada di kitab Musannafnya Ibnu Abi Syaibah. Ya, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya. Itu keterangan bahwa pendapat pertama diwakili oleh kalangan mazhab Hanafi, kemudian Hambali, juga ada juga pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri, juga ada tambahan dari Ibnu Sirin, ya, yang cenderung pada pendapat bolehnya menyatukan dua ibadah ini, ya, dengan satu pelaksanaan. Ya, secara inti boleh kurban misalnya, ya, sekaligus dalam kurban itu disatukan dengan niat akikah. Ya, misalnya kalau untuk perempuan lahir terus pas bersamaan dengan Dzulhijjah, dia pengen kurban sekaligus dengan kurban itu disatukan untuk niat akikahnya. Nah, ini menurut pendapat yang pertama ini boleh, silahkan saja, sah saja untuk dilakukan. Jadi silahkan Anda berkurban kemudian niatkan sekalian untuk akikah. Atau dalam konteks yang sedekah ini boleh, silahkan berkurban niatkan sekalian untuk konteks sedekah, ya, dengan berharap akikah yang kemarin-kemarin juga Allah berkenan menerima ibadah terbaiknya. Ini pendapat yang pertama. Ini saya sertakan juga ulama-ulamanya kemudian ke atasnya di kitab yang bisa kita lacak. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ya, ada juga pendapat dari kalangan ulama Malikiyah, ya, yang disambungkan ke Imam Malik, kemudian Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah yang disambungkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini bisa dilacak di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra, ya, Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini menarik pendapatnya. Ya, sebelum beliau mengurai boleh atau tidaknya, yang paling menarik beliau uraikan dulu esensi dari ibadah ini. Ya, perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, akikah seperti kita ketahui itu ibadah yang ditunaikan untuk bisa dengan ibadah itu diharapkan menjadi pengarah kepada anak dengan izin Allah supaya tumbuh lebih baik di masa depan. Karena itu ibadah ini spesifik ditujukan kepada anak. Kalau dalam bahasa kitabnya fidaul walad, ya, jadi penebus anak. Ini ibadah untuk anak sebelum dia dewasa. Sedangkan kurban, ini akikah, kurban itu tidak spesifik ditujukan kepada anak.
tapi lebih kepada jiwa, kepada diri. Fidaun nafsi, ya, korban. Ya, itu sifatnya ibadah yang ditujukan untuk mengarahkan jiwa, menata diri, ya, diri pada setiap diri. Jiwa yang bersifat umum sifatnya, jadi nggak spesifik dalam rentang usia. Bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa, ya, bisa untuk bahkan kakek, nenek, bahkan ini bisa diarahkan kepada yang sudah wafat. Ya, ada orang sudah meninggal dunia kemudian ingin dikorbankan, ini masih boleh. Akikah tidak. Ya, jadi dari sini dilihat kemudian oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dengan referensi yang saya sebutkan, karena sifatnya ini berbeda, beda jenis, ya, tidak sama, maka mereka lebih cenderung untuk memisahkan akikah dengan kurban. Akikah tersendiri, kurban tersendiri. Jadi kalau Anda ingin akikah, silahkan niatkan akikah, ya, dengan ketentuan yang berlaku. Kalau Anda ingin kurban, maka silahkan niatkan kurban. Nah, kapan waktunya? Kalau ada waktu akikah, karena spesifik akikah itu waktunya terbatas sampai menjelang dewasa, maka dalam konteks ini dahulukan akikah dulu. Jadi kalau ada pertanyaan yang ketiga, Ustadz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum baligh misalnya, ada rezeki yang Allah titipkan pada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang. Setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk diri sendirinya. Bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan, ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat. Ya, jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan. Tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya tapi sedekahnya yang Anda lakukan. Maka itu pun terpisah, silahkan bersedekah di waktu yang lebih umum dan dahulukan kurban di waktu yang bersamaan dengannya, yaitu waktu-waktu di awal Dzulhijjah sampai dengan hari tasyriknya. Nah, ini analoginya begini. Jadi dalam syariat itu, ini tajam sekali ya, tajam sekali. Dalam syariat itu teman-teman sekalian, jadi ibadah yang bisa disatukan, ya, pertama itu jenisnya serupa, jenisnya sama. Yang kedua, yang diikutkan itu bukan ibadah pokok, ya, bukan ibadah pokok, ibadah penyerta sifatnya. Ya, contoh begini, saya contohkan sholat lah yang paling gampang, sholat. Ya, sekarang kita ingin menyatukan jenis-jenis sholat. Ya, jenisnya sama-sama sholat. Ya, sholat dengan sholat kita ingin satukan. Sekarang yang satu misalnya kita ingin sertakan kepada yang lain. Maka yang boleh disatukan itu yang sifatnya bukan pokok. Ya, bukan ibadah khusus dengan nama tersendiri. Contoh, tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bukan sholat yang berdiri sendiri. Tapi lebih menunjuk pada keterangan Rasulullah setiap sholat 2 rakaat yang ditunaikan sebelum kita duduk di masjid. Semua jenis salat 2 rakaat. Kalau bahasa nabinya, bima makna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadakumul masjidah." Ya, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Idza dakhala, apabila akan masuk ahadukumul masjidah, satu di antara kalian ke masjid, ya, fala yajlisa, maka jangan langsung duduk. Jangan di sini sifatnya menunjuk kepada larangan yang diutamakan dalam pengertian sunnah. Kan? Ya, hatta yusalli rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Ya, jadi salat dulu 2 rakaat, kemudian baru dia duduk untuk i'tikaf. Ini sifatnya sunnah. Ya, artinya dalam keadaan terdesak pun dia kemudian mesti duduk, langsung duduk saja. Jangan dipaksakan kemudian sunnah menghambat kepada sesuatu yang lebih utama. Contoh dalam kasus khutbah Jumat. Nih banyak saya temukan khatib sudah naik ke atas mimbar, bahkan tengah-tengah khutbah orang datang terlambat, terus maksa masuk ke dalam masih tahiyatul masjid. Ya, yang paling celaka, yang masuk 1, 2, 3, 4 orang, khatibnya sudah masuk khutbah kedua, udah mau ditutup, datang sholat lagi. Kapan ditutupnya? Ya, karena itu dalam mazhab Maliki, kalau sudah khatib naik ke atas mimbar, ini tidak dianjurkan tahiyatul masjid, langsung duduk. Ya, kecuali dalam kondisi tertentu, ya, kasusnya seperti Sulaik Al-Ghatafani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin dikenalkan kepada jamaah bahwa ini ada orang baru, bukan orang Madinah yang butuh bantuan. Karena itu beliau tunjuk untuk sholat, ya, sedangkan beliau masih menunaikan khutbah. Ini pembahasan lain nanti ya, supaya tidak melebar. Nah, jadi jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat. Sholat apa yang dimaksud? Ya, sholat apa saja.
Bisa sholat wudhu, setelah wudhu masuk masjid sholat, ya, bisa sholat duha. Ya, jadi umum sifat sholatnya. Di setiap sholat yang ditunaikan saat masuk ke masjid 2 rakaat itu sama dengan nilainya tahiyatul masjid. Karena itu tahiyatul masjid itu bisa dimasukkan ke dalam setiap sifat sholat apapun yang ditunaikan sebelum duduk. Jadi kalau sudah Anda masuk misalnya, ya sudah, nggak usah Anda tunaikan satu sifat. Ya, contoh begini, mohon maaf ya, ini untuk simpel ya penyatuan. Anda datang subuh ke masjid, masih ada waktu 5 menit sebelum qomat, kan? Ada sebagian saudara kita yang ketika masuk tahiyatul masjid dulu, setelah itu salat sunnah qobliyah, ya. Tidak dilarang, sah-sah saja boleh, silahkan, tidak ada masalah di sini. Tapi sebetulnya Anda bisa membuat simpel. Bagaimana caranya? Masuk, tunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Ketika Anda tunaikan qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, ya itu saat masuk masjid lalu Anda duduk i'tikaf, itu sama nilainya, sudah mencakup kepada tahiyatul masjid. Ditunaikan satu sholat sudah mencakup 2 sholat di sini, ya, disatukan dalam satu ya syariat yang sama, dalam satu pelaksanaan yang serupa. Jadi sisanya tahiyatul masjid digabungkan dengan tadi qobliyah subuh, ya, niatnya qobliyah subuh, penamaannya sudah masuk tahiyatul masjid dengan sifatnya. Dari situ sisa waktunya Anda gunakan untuk berzikir, bisa berdoa, kan mustajab ya di antara adzan dengan iqamah. Ya, dengan demikian Anda teruskan amalan-amalan lainnya. Ini menyatukan 2 jenisnya sama-sama sholat, yang satu bukan pokok. Nah sekarang gini, akikah dengan kurban, jenisnya sama nggak? Sama-sama nyembelih hewan, ya kan? Sama-sama menyembelih kan? Bahkan hewannya bisa sama, kambing kan sama kan? Baik, kambing dan sejenisnya itu bisa ada kesamaan. Cuma sekarang, apakah yang satu pokok, yang satu bukan, atau dua-duanya pokok, satu ibadah yang terpisah? Nah, ternyata setelah diteliti, ini dua-duanya menjadi pokok dan 2 ibadah yang terpisah. Kurban, akikah. Bahkan batasnya tertentu. Akikah punya batas, kurban juga punya waktu tertentu yang boleh jadi tidak sama dengan batas akikah. Karena ketidaksamaan ini, maka ulama Malikiyah, Syafi'iyah tadi yang disampaikan dalam Fatwa Al-Fiqh Al-Kubra, kayak Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan lebih cenderung untuk dipisahkan. Ya, dengan waktu-waktu tertentu seperti tadi uraian telah saya sampaikan. Ya, Syekh Utsaimin di sini cukup bagus, ulama kontemporer. Beliau telah wafat dan kita doakan semoga beliau dirahmati dan merahmati seluruh ulama-ulama lainnya. Saya sebut Syekh Utsaimin untuk mencontohkan sikap ini loh, yang tadi. Beliau itu kan Hambali, jadi pengikut di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga salah satu ulama yang sangat istimewa di rezim Saudi yang sekarang ya. Dan beliau telah wafat dan beliau punya corner ya, pojok Syekh Utsaimin di Hotel Sofwa. Jadi kalau Anda masuk ke Hotel Sofwa, masuk dari pas jajar dengan Masjidil Haram itu lurus, sampingnya Zamzam persis nempel ya. Anda lurus masuk, kemudian dari situ naik eskalator pertama, masuk, kemudian ada toko-toko, naik lagi satu eskalator ke atas lagi ya. Begitu naik eskalator ke atas, sebelah kanannya ATM, tukang es krim, balik ke kiri. Nah, dekat ke kiri itu langsung ada pojok Syekh Utsaimin di situ. Jadi Anda bisa lihat. Terus naik lagi ke atasnya itu sofa, ya, sebelah kanannya tukang cukur, 30 real. langsung bersih gitu. Nah, itu ada di situ. Syekh Utsaimin cukup menarik. Beliau itu condong kepada mazhab Hambali sebetulnya. Ya, kata beliau bisa disatukan, tapi akan lebih bagus kalau menurut saya pribadi, kata beliau, bisa dipisahkan. Jadi kalau ada anggarannya, kalau anggarannya itu bisa mencakup 2 ini, kata beliau akan lebih bagus kalau dipisahkan. Jadi mengambil yang pertengahan, satu untuk akikah, satu lagi untuk kurban. Saya ingin menunjukkan betapa sikap para ulama-ulama itu begitu objektif, begitu teduh, kan? Kemudian saling menghargai pendapat yang lain, saling mencari jalan tengah. Terus tidak ada berniat untuk menjatuhkan, mencela, apalagi ingin menganggap yang lain mesti turun, yang ini mesti naik, tidak. Dan itu sebetulnya bagian dari karakteristik yang harus dimunculkan dan kita saling mendoakan. Nah, untuk itu kembali kepada pertanyaan tadi, kita simpulkan bahwa dalam konteks ini bagi yang sudah masuk dewasa, kan, melewati batas masa baligh, akan lebih baik kalau ada kelebihan rezeki bisa bersedekah, kan, dan salah satunya diniatkan bisa menutup akikah yang telah lalu, kemudian ya sampaikan, masa iya kemudian akikah lagi, kemudian cukur lagi sampai botak, terus namanya ditetapkan lagi, kan, juga harus ada penyesuaian. Kemudian yang kedua, jika ada bersamaan akikah dengan korban, mana yang didahulukan? Saya pribadi tadi lebih cenderung kepada sikap yang diambil oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah. Jika memang ada rizki yang berlebih,
kita bisa pisahkan antara akikah kemudian dengan kurban, karena ini dua pokok ibadah yang berbeda, yang tidak sama, yang ketentuannya juga memiliki ketentuan masing-masing. Jadi kalau waktunya pas anak itu lahir, saya lebih cenderung akikah dahulukan, ya, karena kurban bisa masuk di masa-masa berikutnya. Walaupun Ustadz, bagaimana kalau anak itu wafat? Kan bisa kurban diniatkan untuk anak, tapi kan nggak bisa akikah diniatkan untuk anak kalau anaknya sudah wafat, ya. Baik, jadi dahulukan akikah dulu. Nah, kalau terbalik situasinya sudah dewasa, maka dahulukan kurban dulu, ya, karena waktunya khusus. Nanti setelah kurban, kalau Anda ingin bersedekah mengganti yang akikah, maka itu silahkan dengan segala kelapangan, dan semoga Allah menerima amal ibadah dan merahmati kita semua.